banyak-banyak berzikir maka hati akan tenang. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah akan turunkan 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah akan naikkan 10 tingkatan kemuliaan. Belum dikasih obat, jamaahnya bilang hatiku udah tenang, enggak jadi berobat, pulang. Oleh sebab itu maka insya Allah adik-adikku sekalian, jangan memperjuangkan Islam dari satu arah, satu sisi, satu pintu saja. Tolong Islam melalui diplomat, tolong Islam melalui pintu polisi, tolong Islam melalui pintu tentara, tolong Islam melalui pintu politik, tolong Islam melalui pintu doktor, tolong Islam melalui berbagai aspek. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Tidak bisa masuk dari pintu kanan, dari pintu kiri, tidak bisa dari kiri, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari atas, dari atap. Dari atap jadi apa? Pilot. Dua kemungkinan, jadi pilot atau tukang pasang genteng. Habis 15 menit. 15 menit anak assalam hebat berbahasa asing. 15 menit kedua anak assalam tidak hanya jadi ustadz, tapi semua aspek lini kehidupan mereka adalah ahli-ahlinya. Amin. Bapak ibu yang punya anak juga begitu. Lihat bakat anaknya dari kecil gimana. Ini anak saya Pak Ustadz kemana-mana bawa martil, jadi hakim konstitusi. Kalau nggak lulus S3 hukum jadi tukang. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak selesai pecandu narkoba. Nauzubillah. Anak saya suka main di empang, suka main di kolam, angkatan laut. Suka nyembror semprit, jadi polisi, jadi dewan juri, jadi dewan wasit sepak bola. Anakmu sekarang jadi apa? Jadi wasit sepak bola. Aduh, alumni assalam kok jadi dewan wasit sepak bola. Dia memang wasit sepak bola, tapi antara Manchester United dengan Liverpool dan Barcelona. Bangga apa nggak bangga? Bangga. Liga Italia sekarang nggak ada karena virus corona. Liga Italia akan mempertandingkan seluruh kesebelasan dunia. Salah satu dewan jurinya adalah dari Indonesia, alumni Assalam. Sebelum bermain bola maka didamaikannya dulu semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menebarkan kedamaian, keselamatan. Bangga apa tak bangga? Bangga. Hari ini kalian tertawa, tapi 20 tahun akan datang ketika kalian melihat kenyataan terwujud di TV nasional, internasional, barulah kalian berkata, betul kata almarhum Abdul Somad dulu. Ketika saya sebut almarhum, mestinya kalian menangis, guys. Ini malah ketawa. Dulu kami ketika di Mesir baca kitab judulnya Daurus Syabab fi Muwajahatit Tahaddiyat. Daurus Syabab fi Muwajahatit Tahaddiyat. Peranan pemuda dalam menghadapi tantangan masa depan. Penulisnya Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Ketika buku itu dibaca, apa kata alumni Assalam? Buku ini nggak perlu dibaca bersama-sama karena buku ini pakai bahasa Arab. Yang perlu kita baca bersama adalah buku Clash Civilization yang ditulis oleh Samuel Huntington. Dulu saya berpikir, apa ini? Kenapa anak Assalam ini tidak mau baca buku Arab? Kenapa yang mau dia baca adalah buku Inggris? Sekarang baru saya paham. Poin yang ketiga, kita mesti memakai senjata lawan untuk mengerti cara berpikir lawan. Dulu 20 tahun yang lalu anak Assalam sudah menawarkan jangan lagi baca yang Arab, bisa baca sendiri. Kenapa? Karena di Assalam dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia baca Arab. Tapi ketika ingin membaca Inggris yang ditulis oleh orang Inggris tentang bagaimana Islam akan menjadi tantangan global, mereka mengatakan akan ada 2 benturan besar. Yang pertama peradaban barat, yang kedua peradaban timur. Yang mereka maksud timur adalah Islam. Itulah yang disebut dengan clash civilization. Clash benturan, civilization peradaban. Orang barat itu bawaannya kalau hidup ketakutan
ketakutan, takut, takut, takut. Tontonlah film Eropa, film Amerika, film Inggris, bawaan mereka takut, takut, takut. Mereka kalau nongkrong di tepi laut takut, nanti dari dalam laut naik ke atas makhluk namanya Godzilla. Mereka kalau sedang nongkrong tengah malam di taman atau di depan rumah memandang ke langit, mereka takut nanti akan ada makhluk dari atas langit turun ngences namanya alien. Mereka kalau ngelihat mobil sedang parkir takut karena menurut mereka mobil ini akan hidup tegak berdiri namanya transformer. Tapi di antara ketakutan-ketakutan itu semua ada satu yang paling mereka takutkan adalah kekuatan Islam. Maka mereka membuat yang namanya Islamophobia. Fobia, takut terhadap Islam. Orang kalau sudah tertakut, orang kalau sudah terlalu takut, orang kalau sudah terlalu takut di tengah malam mati lampu melihat pucuk pisang seperti pocong. Kenapa? Ketakutan. Santri kelas 1 kalau terlalu ketakutan ngelihat mudabbir seperti hantu. Loh, Ustadz ngejek ya? Pengalaman saya dulu. Saya dulu kalau jumpa sama mudabbir menggeletar. Ketakutan. Banyak orang ketakutan dengan Abdul Somad. Apa yang kau takutkan? Beratnya cuma 49 kilo. Kurus kering. Apa yang kau takutkan? Kita tidak pernah menakut-nakuti. Kita membawa kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Abdul Somad itu ceramahnya tidak perlu ditakuti. Kenapa? Judul ceramahnya Rahmatan lil alamin. Dan dia salah satu alumni kehormatan penuh kedamaian Assalam. Insya Allah setelah pulang dari Assalam ini tidak akan ada lagi yang membuli-buli. Akan keluar judul buku baru, Abdul Somad Between Haters and Lovers. Siapa yang menulis? Ana Assalam. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Kalau ada tanda tangannya harga 2 kali lipat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ana Assalam bacaannya baru terasa bermanfaat 20 tahun ke depan. Dulu ditawarkan anak Assalam baca Class Civilization. Tahun berapa? Musim panas tahun 1999, 21 tahun yang lalu. Waktu itu kakak kelas saya berkata, ngapain kita baca buku orang barat? Ini buku orang barat, ini hanya menyesatkan. Ini liberal, ini sekuler. Sekarang baru faham bahwa kita mesti membaca pikiran lawan. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejahatan, aku tahu kejelekan, bukan ingin menjadi orang jahat, tapi ingin membaca pikiran orang jahat. Apa namanya? Kriminologi. Sekarang ada pakar kriminologi. Ketika terjadi pembunuhan anak kecil usia 5 tahun dibunuh oleh anak umur 15 tahun, bagaimana cara membaca pikiran dia? Dia menggambar sketsa, menggambar air mata hitam keluar, berarti ini bunuhnya. Tengok dulu matanya hitam dari kiri apa dari kanan, mandangnya ke kanan apa ke kiri, lengkap semuanya. Siapa yang paham ilmu itu? Kriminolog. Mereka yang paham kriminal, cara nyopet, bukan ingin jadi tukang copet, tapi cara ingin menangkap tukang copet. Bapak-bapak polisi berteman dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, membaca pikiran lawan. Siapkah alumni Assalam membaca pikiran lawan? Dari bunyinya nampaknya nggak siap. Nah, ada seorang mirip seperti Samuel Huntington, orang Yahudi, tidak Islam, namanya Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Ingat baik-baik, sekali lagi, Bernard Lewis. Cari nanti bukunya di internet, www.google.com. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, nanti Eropa akan dikuasai Islam 2050. Sekarang 2020. Adikku sekarang berumur 15 tahun. Saat Eropa berkuasa Islam, akan berkumandang suara azan di Menara Eiffel, di Menara Pisa Itali. Saat itu kalian sedang masa-masa kejayaan. 2050 umur kalian 45 tahun. Masya Allah, Abdul Somad sudah dimakan cacing tanah. Tapi saya tetap bangga. Kenapa? Karena kalian menjadi dosen di Harvard University.
kalian menjadi dosen di McGill, Kanada, kalian menjadi dosen di Cambridge, London, kalian akan menjadi dosen di Sorbonne, Paris, Prancis. Saat itu Islam berkumandang, bukan kata Abdul Somad, tapi kata Bernard Lewis. Omong kosong. Bagaimana mungkin Islam bisa berkuasa di Eropa? Islam akan berkuasa di Eropa bukan dengan pedang, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh wisatawan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Berapa banyak mereka yang dapat hidayah. Pulang dia, masuk ke dalam rumah, dia tadi di jalan dapat buku dari temannya, hadiah ulang tahun. Buku itu dia bawa pulang ke rumah. Ketika dia sedang berada di depan TV, dia hidupkan televisi. Yang dia tonton adalah acara NASA, Badan Antariksa Amerika, bercerita tentang ternyata bulan pernah terbelah. Bulan ada satu lembah yang kedalamannya sama. Setelah diteliti oleh NASA, ternyata bulan pernah terbelah. Allah ingin menunjukkan, begitu hadiah buku dari teman dibuka, tepat matanya melihat ayat, rupanya hadiah yang diberikan adalah the Holy Quran, dan terjemahan yang dia baca, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Dia lihat acara di NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Buku yang dia baca, bulan pernah terbelah. Dari mana Muhammad buta huruf tidak bisa tulis baca bisa tahu, padahal NASA baru menemukan bulan terbelah abad 20. Bagi kita yang beriman mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Islam akan ditunjukkan di Eropa. Maroko bermigran ke Eropa. Makanya orang Maroko sudah mengisi Portugis, Spanyol, diisi oleh orang-orang Maroko. Aljazair mengisi Prancis, Zainuddin Zaidan, hebat di Paris, Prancis. Orang Maroko mengisi Spanyol dan Portugis. Orang Aljazair mengisi Paris, Prancis. India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Bahkan wali kota Inggris pun Muslim. Bagaimana dengan Jerman? Jerman diisi oleh Turki. Lebih 3 juta migran Turki sudah mengisi Jerman. Sedangkan mereka akan melihat kekuasaan, hebatnya ilmu pengetahuan. Mereka akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kan populasi manusia bertambah terus, Pak Ustaz. Orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Sedangkan orang bule, orang barat di Jerman tidak mau punya anak. Siapa yang mau punya anak akan dibiayai sampai S1, S2, S3, S-teler, S-endol. Mereka tidak mau punya anak, karena bagi mereka punya anak itu hanya mubazir saja. Saya pernah ketemu dengan bule, kebetulan satu jemputan, saya ceramah, dia mengisi pelatihan. Saya tanya, where are you come from? Switzerland. Are you have children? No child. Why? No time for child. Tak ada waktu untuk anak, kata dia. Makanya mereka sukanya kumpul kerbau, kumpul kambing, kumpul sapi. Tak punya anak. Yang lebih parahnya lagi, mereka mengalami kejahatan seksual LGBT. LGBT, 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 LGBT. Nah, mereka terkena penyakit virus HIV AIDS yang lebih mengerikan daripada corona. Bahaya luar biasa. Akhirnya punah karena penyakit ini. Maka disitulah Allah akan menunjukkan, maka apa yang diteliti oleh Bernard Lewis dan yang diteliti oleh Samuel Huntington, semua itu memunculkan ketakutan Islamophobia. Orang ketakutan, dia akan katakan Islam itu nanti akan membunuh, Islam akan meluluh lantakkan, Islam akan meratakan. Tapi image Islam akan baik. Siapa yang memperbaiki itu? Salah satu di antara yang memperbaiki adalah alumni As-Salam rahmatan lil alam. Orang As-Salam baik-baik. Di tempat lain kalau saya jalan semua menari-nari, Ustaz. Di As-Salam semuanya tenang. Semuanya tenang. Saya heran, mana santri As-Salam? Rupanya semua sudah duduk di masjid. As-Salam damai, tentram. Oleh sebab itu poin yang pertama, bahwa alumni As-Salam mesti fasih berbahasa asing. Poin yang kedua, alumni As-Salam memperjuangkan Islam tidak dari satu sisi, satu pintu saja. Poin yang ketiga, alumni As-Salam membaca pikiran musuh dengan membaca-baca bukumu musuh. Baca Quran biasa.
Melihat dari susunan Al-Quran yang amburadul ini menunjukkan Quran sudah sering dibaca. Di beberapa masjid saya lihat Qurannya rapi, nggak pernah dibuka. Tapi di As-Salam cobalah Quran, santri-santri membaca Al-Quran, bahkan tidak hanya Quran, peci pun ada. Luar biasa. Artinya apa? Dalam kepala mereka ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi dalam kepala mereka juga ada tafsir, ulumul Quran, tajwid, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, muhadarah. Banyak pelajaran di pesantren ini. Nahu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, arud qawafi, sharaf, nahu, muhadarah, pramuka. Makanya banyak yang cabut. Dulu saya, adik-adik kawan-kawan baik-baik semua. Tadi kami sebelum masuk ke kota Solo ada asrama tentara. Aduh, kata kawan saya berbisik, di sini dulu kami pernah cabut pulang dari sini gundul. Dulu anak-anak dulu bandel-bandel. Anak-anak sekarang nih baik-baik semua, betul? Baik-baik semua. Kelihatan dari tatapan mata. Tertulis di keningnya, baik. Nah, di luar sana godaannya luar biasa. Di luar sana kalau nggak punya pacar, kalau nggak bonceng, kalau nggak nonton, kalau nggak weekend, kalau nggak ke mall, kamu nggak punya pacar? Enggak, bencong. Di pesantren semuanya terjaga, tidak melihat perempuan. Di mana perempuan diletakkan? Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Perempuan di atas, sehingga yang perempuan pun tidak bisa ngelihat laki-laki. Yang dilihat cuman kepalanya aja, ubun-ubun aja. Tapi As-Salam masih syukur. As-Salam masih syukur ada santri laki-laki, ada santriwan perempuan. Saya cuma mau ngetes, ini jamaah masih sadar atau udah error? Masih syukur di As-Salam santrinya ada santriwan, ada santriwati. Saya dulu sekolah di pesantren, santrinya 1.800, laki-laki semua. Pandang kanan laki-laki, kiri laki-laki, perempuan. Gak ada perempuan. Perempuan cuman ada hari Ahad sore, mudif. Nenek-nenek jenguk cucu. Kalian masih lumayan, jauh-jauh masih bisa ngelihat. Yang dari sini masih bisa ngelihat ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Sabar, semua ada saatnya. Sa'ah wa sa'ah. Yang penting belajar aja dulu. Mau ngeliat perempuan karena Muhammadun aja nggak hafal. Serius belajar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, habis itu sampai kelas 6, tamat sanawiyah, tamat aliyah, tamat SMK, tamat SMA, habis itu kalian kuliah. Mudah-mudahan ada yang dapat beasiswa dari Cambridge, ada yang dapat beasiswa dari Sorbonne, ada yang dapat beasiswa dari Madinah, ada yang dapat beasiswa dari ANU. Enggak ada yang ngaminkan. ANU, Australia National University. Nah, dapat beasiswa. Setelah itu nanti kalian selesai S1, lanjut S2, habis S2, lanjut S3. Tamat dari As-Salam umur 18. Lanjut S1 tambah 4 tahun umur 22. Lanjut S2 umur 24. Lanjut S3 2 tahun umur 26. Umur 26 pulang bawa titel PhD, Doctor of Philosophy. Siapa yang nggak mau kupinang kau dengan bismillah, selesai, tamat. Ketika Abdul Somad baca koran berita di internet, ada alumni As-Salam baru pulang dari Eropa, hebat bahasa Arabnya, mantap ceramahnya, doktor umur 26 tahun. Ada orang nanya ke saya, Ustaz Somad, iya, kenal dengan anak As-Salam yang doktor umur 26 tahun dari Prancis? Adik kelas saya. Adik kelas saya. Loh, emang Ustaz Taman As-Salam anggota kehormatan, alumni kehormatan, ini adik kelas saya. 2 hari setelah itu ada koran, ini Pak Ustaz alumni As-Salam yang ditangkap KPK. Enggak kenal. Itu enggak tamat, itu paling cuman kelas 2, ngaku-ngaku As-Salam aja tuh. Nah, 15 menit yang terakhir. Tadi saya mulai tausiah jam 4.15, sekarang jam 4.15 menit berikutnya. Setelah 60 menit baru kita jawab pertanyaan. Tadi keluar di sebelah kiri, keluar gerbang ada klinik As-Salam. Ada klinik gigi. Dan di bawah macam-macam. Kemudian masuk sebelah kanan, Hotel Syariah
Assalam. Dan Assalam ini didirikan bukan dari uang umat, ada sebagian, tapi ini didirikan dari seorang entrepreneur percetakan buku 3 serangkai. Dari 3 pengamatan ini apa yang dapat diambil dari Assalam? Pesantren didirikan dari entrepreneur cetak terbit buku 3 serangkai. Di sebelah kiri ada klinik Assalam. Di depan kliniknya ada hotel Assalam. Menunjukkan apa? Alumni Assalam tidak menggantungkan dirinya pada negara, tidak mau jadi PNS, tapi akan menjadi para entrepreneur sejati. Nah, seringkali saya sudah pakai peci, sudah pakai koko, sudah pakai sorban. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tinggal di hotel konvensional. Kita keluar pakai peci, pakai sorban, pakai koko, mau ceramah. Yang di hotel pakai rok setengah tiang. Ketemu di lip, roknya panjang, resleting belum dipasang. Tak salah, tutup mata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Tapi begitu di hotel Assalam, masuk ke dalam, yang jaga pakai jilbab panjang, tutup aurat. Hotel Syariah Assalam. Alumni ini akan pulang. Mereka tidak hanya sebagai seorang ustadz ulama berceramah, tapi mereka akan menjadi entrepreneur, pendiri hotel syariah di kota-kota mereka, insya Allah. Amin. Dari mulai Papua sampai Aceh, Kalimantan, daerah timur Indonesia, bahkan ada yang datang dari luar negeri, mereka akan membawa spirit ini. Ada klinik. Bayangkan kalau klinik itu adalah alumni pesantren. Hayya 'alas shalah. Suara masuk ke dalam klinik. Orang-orang yang sakit itu tenang hatinya. Kalau dia diganggu setan, sakit gigi itu sebetulnya nggak seberapa, tapi karena setan mencongkel-congkel. Sakit gigi itu biasa, tapi setan datang bawa tusuk gigi. Mana yang tempat yang sakit itu ditusuk-tusuknya. Tapi begitu yang mengobati ini anak Assalam, begitu dia lihat, dia bacakan doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Medis dikombinasikan dengan ayat-ayat dan doa, maka datanglah kesembuhan. Mana ada ayat Al-Quran cerita tentang sembuh? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kenapa Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa? Kenapa yang dipilih Allah syifa? Apa beda syifa dengan dawa? Kalau dawa bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau syifa pasti sembuh. Maka Allah memilih kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tapi ada bapak-bapak pas ditanya, "Bapak, apa beda dawa dengan syifa?" Syifa istri saya. Oleh sebab itu maka kombinasi. Yang saya lihat baru yang 2 saja, klinik dengan hotel. Tapi saya yakin dan percaya banyak usaha-usaha lain. Maka santriwan, santriwati, talabah wa talibat wa tullab semua mengambil inspirasi ini. Abdul Somad hanya dapat mengambil 4 poin itu saja. Mudah mengingat, mendengar, menganalisa, memahami ceramah. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mencatat bagus, yang nggak mencatat nggak perlu dicatat, karena sudah dibantu catatan oleh saudara kita dari Jepang, namanya Sony dan Panasonic. Ini kamera 2. Nanti diupload oleh channel Assalam, diupload juga oleh Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Apa tindakan kita sebagai santri milenial dalam, wah ini nyinggung saya, mentang-mentang saya nggak milenial lagi. Apa tindakan kita sebagai santri milenial dalam menghadapi masalah ketika umat Islam bukannya bersatu, namun malah saling memecah belah dan melemahkan satu sama lain. Ini yang memecah belah pasti bukan alumni Assalam. Karena alumni Assalam itu dia paham semua mazhab. Kitab yang dia baca fikihnya bukan cuma mazhab Syafi'i, tapi multi 4 mazhab. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid.
Kelahi antara masjid ini dengan masjid ini. Masjid ini mengatakan subuh pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Masjid ini mengatakan sami Allahu liman hamidah, enggak ada kunut. Akhirnya kelahi. Yang satu mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, Nabi berkunut hanya cuma sebulan saja. Yang satu mengatakan Nabi enggak pernah berkunut sampai mati. Kemana mereka bertanya? Solusinya ada pada santri as-salam. Datang santri as-salam, apa masalahnya? Kunut, upil. Masalah kecil itu. Mazhab Syafi'i pakai kunut, mazhab Hanafi dan Hambali tidak pakai kunut, mazhab Maliki pakai kunut, enggak bunyi sebelum rukuk. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Maliki. Syafi'i kunutnya setelah rukuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kunutnya cuman setengah pakai jahar, yang setengah lagi sir. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Sedangkan Hambali dengan Hanafi tidak berkunut. Itu Makkah Madinah kenapa enggak pakai kunut? Makkah Madinah tidak pakai kunut karena King Saud, King Abdul Aziz bermazhab Hambali. Selesai masalah. Siapa yang menyelesaikan masalah? Santri as-salam. Tidak ada cara menyatukan umat selain memahami perbedaan mazhab. Ajarkan di masjid-masjid, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hanafi, ini mazhab Hambali, ini mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal ini saya beramal dengan mazhab Syafi'i. Saya, adik-adik terserah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam S. Arifin penyanyi dangdut. Ustadz, di pondok ada sahur buat puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, tempat kami dulu nggak ada. Mau puasa-puasa aja, nggak dikasih sahur. Dan diberikan kupon puasa waktu sahur untuk ngambil jatah takjil sebelum maghrib. Belum nampak masalahnya. Biasanya ada teman aneh yang hanya ngambil kupon puasa, tapi hanya niat untuk ngambil takjil dan tidak puasa. Apa hukumnya memakan dan meminum takjil yang diberikan tapi dia tak puasa, Ustaz? Nanti kalau mau diupload di internet, tolong yang pertanyaan ini jangan diupload ya. Saya sebagai kakak kelas takut merasa malu. Biasa di pondok itu insya Allah semuanya baik-baik. Yang lalu-lalu kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan ulang lagi. Mahaza ya sahibat ta'am. Pedagang makanan, ini yang kau jual ini apa? Karena di luarnya kering, di dalamnya basah. Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Kenapa makanan yang basah, yang busuk, yang berulat kau buat di dalam, yang kering kau buat di luar? Apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Nipu makanan sama, nipu bukaan. Rajulun ash'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akhbar berdebu. Rambutnya kusut berdebu. Dia takut nyisir rambutnya, kalau rambutnya gugur maka umrohnya batal, maka dia kena bayar dam. Dia takut, maka dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Ya muddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke atas sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tidak dikabulkan Allah? 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya
haram. Makanya jangan heran doamu tidak dikabulkan Allah karena makan takjil haram. Masrabuhu haram, minumannya alah. Ustaz Somad kayak nggak pernah makan haram aja. Dulu dikit-dikit ada. Tapi saya sebetulnya nggak nakal, teman-teman saya. Mat, besok kita bulis. Besok kita bulis, piket. Oke. Bulis hari Ahad. Hari Ahad kami menjaga asrama. Tiba-tiba datanglah kawan, orang tuanya bawa rambutan. Dimasukkannya ke lemari, dikuncinya. Menyakitkan. Saya hanya ngelihat dia, pelit sekali. Saya pergi ke kamar mandi. Begitu pulang, saya lihat kawan saya yang sesama bulis, mereka lobangi dari bawah. Mereka ambil itu rambutan. Yang punya rambutan senang sholat ke masjid. Mereka ambil. Saya sebetulnya nggak mau ikut, tapi karena jamaah sudah ramai, itulah. Jadi kalau dihitung-hitung dosa dulu ada juga 1-2 rambutan. Tapi saya yakin dan percaya husnuzon dia sudah memaafkan saya. Di majelis ini, hai kawan yang dulu satu pondok yang kau pun pelit kali. Itu loh, coba kalau kau kasih dulu kan. Tapi insya Allah, oleh sebab itu jangan ulang lagi. Yang lalu-lalu mudah-mudahan tidak menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabihi, maka tempatnya api neraka jahanam. Maka kita akan dibakar di neraka jahanam. Nanti ditimbang di hari kiamat. Santri assalam ditimbang, berat 50 kilo. Cek malaikat, dicek, ada 2 on yang haram ya Allah. Kok bisa ada 2 on haram di badannya? Apakah bapaknya koruptor? Enggak. Bapaknya baik? Baik. Selalu ngasih kiriman uang halal? Halal. Terus kok ada 2 on yang haram? Dia ngambil kupon buka takjil. Oleh sebab itu jangan sampai. Oleh sebab itu yang akan datang jangan diulang lagi anak. Jangan diulang lagi adik-adikku. Aku gak tega kalau sampai nanti malaikat manggil. Saya sudah enak-enak di surga, di VVIP. Dipanggil sama malaikat. Abdul Somad, ya malaikat, itu adik kelas ente masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil kupon takjil. Aduh. Kalau mau masuk neraka yang dosanya agak gedean dikit lah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Insyaallah kita selamat dari neraka. Jangan ambil kupon lagi. Ustadz, aneh mau nanya, apa dunia ini semua udah diatur Allah? Seperti Ustadz ke pondok ini? Apakah neraka dan surga kita juga sudah diatur sama Allah? Bila aneh diatur ke neraka, apakah aneh bisa ke surga? Ini pertanyaan nampaknya sederhana, tapi untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh 4 kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama, Asy'ari, kedua, Maturidi, ketiga, Jabariyah, keempat, Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Saya lahir menjadi orang Melayu dari Riau. Itu apakah kemauan saya atau kemauan Allah? Saya ulang sekali lagi. Saya menjadi orang Melayu Indonesia dari Sumatera, dari Riau. Itu kemauan saya atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka saat itu saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika saya mau ceramah, antara pakai mimbar atau tidak, antara di sana tegak atau di sini, antara duduk atau berdiri, itu kemauan saya atau pilihan saya yang diberikan Allah? Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti
Namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Cari nanti di internet, ada PDF-nya. Judul bukunya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada kalanya bisa memilih dan ada kalanya tidak bisa memilih. Perempuan pacaran, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Itu bisa memilih atau tidak bisa memilih? Bisa memilih. Maka jangan kau berkata ketika pulang ke rumah, papa, mama, aku hamil 3 bulan, jangan marah karena ini takdir Allah. Berarti kau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah sudah kasih, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Allah tidak izinkan kau berdua-duaan dengan orang yang tidak mahram. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih 2 jalan. Ini Allah kasih saya 2 jalan. Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga. Allah kasih 2 jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jelas? Pak Haji pulang dari masjid. Pulang dari masjid melihat anak muda sedang mabuk di pinggir jalan. Hei anak muda, kenapa kalian mabuk di pinggir jalan? Pak Haji udah dapat hidayah. Kami ini disesatkan Allah, Pak Haji. Apa kau bilang? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kami ini mabuk karena disesatkan Allah, Pak Haji. Pak Haji di jalan mikir, iya juga ya. Kalau gitu silakanlah mabuk. Ini Pak Hajinya nggak tawan asalah. Akidahnya nggak selesai. Coba baca ujung ayat. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ujung ayatnya wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak. Tapi dia tidak mau tahu, itulah orang yang fasik. Sudah ada surat keterangan. Belok ke kiri Demak, belok ke kanan Kudus. Podo, sami mawon. Allah sudah kasih jalan, tapi dia tidak mau mengikut jalan yang ditetapkan Allah, maka disesatkan Allah sekalian sebagai hukuman. Oleh sebab itu jangan kau berkata bahwa engkau tidak ada pilihan. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala pilihan. Semuanya atas kudrat iradat kuasa Allah. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Kalau ada orang mabuk, apakah orang mabuk itu atas izin Allah? Ya. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tapi belum tentu diridhai Allah. Jelas? Insya Allah jawaban saya jelas. Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti otaknya nggak jelas. Ustadz, gimana kalau misalnya kita pas hidup udah beriman sama Allah, terus tiba-tiba sebelum mati qadarullah mati dalam keadaan nggak beriman, atau lagi melihat, atau lagi gimana tuh Tat? Apa itu termasuk kesalahan kita? Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Husnuzan sama Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita nanti ketika mau mati saat malaikat maut mencabut nyawa kita, maka saat kita mau mati itu kita akan mati. Sering kita buat apa? Yang sering baca Quran, yang sering tausiah,
yang sering sholat zikir, yang sering buat baik, maka insya Allah akan datang malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kalau dia istiqamah, apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Saat kau mau mati nanti turun malaikat. Apa kata malaikat? 3. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syaratnya kalau mau husnul khatimah maka mesti istiqamah. Syaratnya istiqamah mesti berjamaah. 3. Berjamaah, istiqamah, husnul khatimah. Kekhawatiran adinda takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Takut mati su'ul khatimah itu sudah modal. Makanya Ustadz Somad selalu di mana-mana, ibu bapak doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih Indonesia jadwal. Kesan terakhir, bagaimana kalau kita sholat lalu kita kentut? Ya batal. Terus misalnya kita nggak ngerti, tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh berbelit-belit seperti kentut? Gimana kalau kita sholat lalu kita kentut, terus misal kita ganti tapi bukan pada waktu sholat yang kita batal tersebut, apakah boleh Pak Ustadz? Dia sholat zuhur, Allah